Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu PKN, yaitu tentang sejarah perumusan Pancasila beserta tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang panjang. Dimulai dari pembentukan BPUPKI Dokuritsu Jumito Sakai. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil Ketua BPUPKI adalah RP Suroso. BPUPKI telah mengalami 2 sidang, yaitu sidang pertama membahas tentang dasar negara, sidang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Sidang pertama BPUPKI. Pada saat itu, bangsa Indonesia tidak memiliki dasar negara. Jika suatu negara tidak mempunyai dasar negara, maka apa yang akan terjadi? Negara tersebut mudah untuk diombang-ambingkan oleh negara lain. Akan tetapi, jika suatu negara memiliki dasar negara yang bagus, maka negara itu akan maju dan berkembang, tentunya tidak lepas dari daya dukung lainnya. Tujuan pertama BPUPKI dibentuk adalah untuk membentuk dasar negara. Pada saat sidang pertama, ada 3 tokoh yang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda sebagai usulan dasar negara bagi Indonesia. Antara lain, 1. Master Muhammad Iskandar, 2. Sutomo, 3. Insinyur Soekarno. Silahkan dibaca dan dipahami dan dihafal. Kelima ayat tersebut oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar dan diterjemahkan sebagai Pancasila. Maka tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada dasarnya, inti dari pemikiran ketiga tokoh tersebut adalah sama, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sehingga pemikiran ketiga tokoh tersebut dibentuk sebuah piagam yang dinamakan Piagam Jakarta. Bunyi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Silahkan dibaca dan dipahami dan dihafalkan. Naskah Piagam Jakarta dibaca dan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terdapat usulan dari warga negara Indonesia, khususnya bagian timur Irian Jaya, Ambon, dan Sulawesi, di mana mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, melainkan agama Nasrani, sehingga bunyi sila ke-1 yang diusulkan untuk ditinjau kembali dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Hasil Piagam Jakarta merupakan lahirnya Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat. Demikianlah Pancasila ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang panjang. Bunyi Pancasila yang setiap Senin kalian baca pada saat upacara bendera yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Silahkan dibaca dan dipahami dan dihafalkan. Sidang kedua BPUPKI. Pada masa persidangan kedua ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Yang menjadi landasan ideal adalah Pancasila, yang menjadi landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah BPUPKI melakukan sidang-sidangnya, dirasa BPUPKI terdapat campur tangan dari Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berinisiatif membentuk sebuah badan yang anggotanya itu murni dari bangsa Indonesia itu sendiri. Akhirnya, BPUPKI dibubarkan dan terbentuklah PPKI atau yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Dikarenakan karakteristik PPKI lebih sesuai dengan bangsa Indonesia, PPKI lebih menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 45, PPKI melakukan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 45. 2. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut KNIP. Demikianlah materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.